Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur Siman, kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 60, 61, dan 62. Yang dimana terjemahannya adalah sebagai berikut. Ayat 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Adapun terjemahan ayat 61 adalah sebagai berikut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Dan terakhir adalah terjemahan ayat 62 yang artinya, maka bagaimana halnya bila kelak musibah menimpa mereka, yaitu orang-orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri, lalu mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Dan terakhir adalah ayat 63 dari surat An-Nisa, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Demikian tadi terjemahan dari surah An-Nisa ayat 60, 61, 62, dan 63. Terkait dengan ayat 60 sampai 63 dari surat An-Nisa tersebut, dapat diketahui bahwa hal tersebut adalah pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang mengklaim beriman kepada apa-apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya dan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Padahal mereka hendak berhukum kepada selain kitab Allah atau selain Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melerai perselisihan dan pertengkaran. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebab turunnya ayat tersebut, yaitu bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan seorang lelaki dari kalangan kaum Ansor dan seorang lelaki dari kalangan kaum orang Yahudi yang saling bertikai dan bertengkar. Orang Yahudi itu berkata, mari kita berhukum kepada Muhammad. Sedangkan orang Ansor itu berkata, mari kita berhukum kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan sekelompok orang dari kalangan orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya, di mana mereka hendak berhukum kepada para hakim jahiliyah. Ada juga yang berpendapat selain itu. Akan tetapi ayat tersebut lebih umum daripada itu semua. Karena sesungguhnya ayat tersebut adalah celaan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dan berhukum kepada selain keduanya dari hukum-hukum yang batil. Dan itulah yang dimaksud dengan Taghut dalam ayat tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yang artinya mereka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ini adalah terjemahan dari ayat 60 surat An-Nisa. Selanjutnya dalam ayat 61 surat An-Nisa, Allah berfirman yang artinya,
menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maksudnya dari kamu. Di sini maksud daripada ayat ini adalah yaitu mereka berpaling darimu dengan sekuat-kuatnya seperti orang-orang yang sombong terhadap hal tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrik, di mana Allah telah berfirman tentang orang-orang musyrik tersebut, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kalimat ini adalah terjemahan dari surat Al-Luqman ayat 21. Dulur-dulur seiman, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu jelas berbeda dengan orang-orang mukmin yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tentang mereka. Yaitu surat An-Nur ayat 51, yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang bila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan mencela orang-orang munafik dalam firman-Nya tersebut, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 62, yang artinya, maka bagaimanakah halnya bila mereka orang-orang munafik itu ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi maknanya adalah bagaimanakah keadaannya bila keputusan takdir menggiring mereka, yaitu orang-orang munafik tersebut, kepadamu berkaitan dengan musibah-musibah yang melanda mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan mereka membutuhkanmu dalam hal tersebut. Yaitu hal ini tercantum dalam firman Allah ayat 62 surat An-Nisa, yang artinya, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Maksud dari ayat 62 surat An-Nisa ini yang telah kita bacakan tadi, itu maksudnya adalah mereka ini akan memohon uzur kepadamu sambil bersumpah bahwa tidaklah kami menghendaki dengan perginya kami dan berhukumnya kami kepada orang selainmu, melainkan penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Yaitu di sini kami hanyalah sekadar berbasa-basi, bukan karena kesengajaan dari kami hendak mengesahkan ketentuan hukum tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang mereka. Maksudnya di sini orang-orang musyrik di dalam firman-Nya, yang artinya, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Seraya mereka berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 52. Dulur-dulur seiman, selanjutnya At-Tabrani rahimahullah berkata, berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, dahulu Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu adalah seorang dukun yang sering memutuskan hukum di antara orang-orang Yahudi dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Namun beberapa orang dari kalangan kaum muslimin pun ikut-ikutan berhukum kepadanya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, yaitu ayat 60 surat An-Nisa, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim
kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid tersebut. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan diteruskan dengan ayat 62 surat An-Nisa yang artinya, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Ini adalah terjemahan dari ayat 63 surat An-Nisa. Yaitu maksudnya adalah mereka tersebut adalah golongan orang-orang seperti itu adalah orang-orang munafik. Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Allah Ta'ala akan membalas mereka akan hal tersebut. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat bersembunyi dari Allah Ta'ala. Maka cukuplah dengan hal tersebut, wahai Muhammad, sebagai hukum bagi mereka. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui tentang zahir dan batin mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 63, yang artinya, karena itu berpalinglah kamu dari mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut ya. Yaitu di sini yang maknanya adalah janganlah kamu cerca mereka terhadap apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Hal ini berdasarkan ayat 63 surat An-Nisa yang artinya dan berilah mereka pelajaran. Jadi maksud dari ayat 63 surat An-Nisa ini maksudnya adalah cegahlah mereka dari apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka, yaitu berupa kemunafikan dan perkara-perkara jahat yang mereka rahasiakan. Selanjutnya disusul dengan kalimat dari ayat yang sama, yaitu yang artinya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Di sini maksudnya adalah agar menasihati mereka dengan dilakukan antara kamu dan di antara mereka saja dengan perkataan yang tegas sehingga membekas di hati mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.